Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris, Delman Go, Debbie dan Elman bergol. Hai, Delman Go. Aku Debbie Sartian, Eke Emansipasi. Dan gue siapa dong kalau gitu? Oh, Femi. Femi Sagita. Femi Sagita. Bingung Eke langsung berubah namanya semua berubah orang. namanya ya? Femi Sahertian terakhir gue. Dia suka suka gitu cross emang. gender. Emberan. Oh, cross gender. Oh iya sih. Oke. Oke, jadi seneng banget akhirnya kita bisa ngobrol bareng Femi. Jadi Bu Femi ini ya, Say, adalah seorang sutradara. A director, yes. Yes, right. Penulis juga. Enggak kalau anak sekarang gitu kan. Writer, ya. Yes, right. Yes, I know, right? Oh my god, right? Like, Penulis juga. Jadi ide-ide ceritanya tuh agak-agak kadang-kadang out of the box gitu. Ya nggak sih? Masa ya? Iya, Eke. Oke. Kita langsung ngobrol aja sama Oke. Femi. Fem, jadi ceritain dong masa kecil Ye dulu. Lahir besar di mana, Dek? Lahir besar di Bandung. Saya orang Sunda. Oh, kamu orang Sunda? Saya orang Sunda. tapi Dari kok Palu tampangnya loh. nggak kayak Sunda, kayak ada Sunda KW, Wak. ada campurannya kah? Ada Campuran apa? campuran Belanda. Spreek in ruang. Enggak. Terus dia anak sendiri apa? Ada kakak adik? Ada 3. Ada Tadinya 3. 4, cuma satu udah nggak ada, jadi tinggal 3. Oh, ya paling besar? Paling atau? gede. Paling gede. Terus laki perempuan? Sisanya perempuan semua. Oh, sisa perempuan. Kita adalah perempuan. Yang meninggal? Cowok satu paling kecil. Aku juga. Oh. Adikku satu-satunya cowok. Iya, habis meninggal satu doang lagi. Habis itu ya tapi masih kecil sih, mas tahun setengah waktu itu. Oh, waktu itu. Oh, jadi ya, besarnya di Bandung? Bandung. Apa? Dari kecil? Dari sampai- kecil lahir di Bandung sampai SMP di Bandung. Kuliah baru ke Jakarta. Kuliah, aku nggak kuliah. Oh, pindah. Enggak. Cinta kuliah. Nanti kita cerita. Iya, iya. Kalau nggak salah Femi tuh mau kuliah sebenarnya, cuman ada cerita deh pokoknya ya kan. Oke, sekarang ceritain. Jadi dari SMP kamu udah punya cita-cita apa sebetulnya? Pakai waktu kecil tuh pengen jadi dokter gue. Nggak pantas ya muka gue ya. Gue pakai waktu kecil tuh pengen banget jadi dokter. Terus? Tapi ide itu berubah ketika gue SMP. Gue pengen jadi orang kaya terakhir. Itu kayaknya cita-cita semua orang Itu ya. semuanya ya, kita juga mawar loh ya Mawar, kan? Terus? tiba-tiba berubah pas guru nanya waktu SD continuity kan. Ditanya, "Fem mau jadi apa?" "Mau jadi dokter." gitu. "Mau jadi apa?" "Mau jadi dokter." Terus pokoknya mau jadi dokter. Begitu SMP, begitu ada pertanyaan gue berubah jawabannya. Apa "Fem tuh? mau jadi apa?" "Mau jadi orang kaya," gue bilang. Abis itu udah. Tapi nggak tahu prosesnya mau jadi orang kaya kayak apa gitu. Soalnya gue tuh hybrid hidupnya dulu. Jadi gue punya orang tua angkat, itu which is kaya gitu loh. Ya keluarga gue biasa aja lah ya, maksudnya oke lah. Jadi gue hybrid, setahun gue di sana, setahun gue di keluarga gue, setahun gue di orang tua angkat gue, setahun gue di keluarga gue gitu. Pas lagi di orang tua angkat gue, ya gue kangen rumah ya. Tapi to be honest, kok nyaman ya wah. Gitu. Jadi abis itu gue pikir, kayak gue pengen jadi orang kaya aja deh gitu ceritanya. Aku juga pengen jadi orang kaya, waktu kecil juga pengennya udah jadi pengen orang kaya. Oh gitu langsung. Langsung karena nggak tahu ngapain, jadi kayaknya pengen open BO aja gitu. Oh, gue pikir lo mau jadi orang kaya anjir. Terus Fem, SMA di Jakarta? Gue nggak SMA. Oh, lu nggak SMA? Enggak. Ngapain jadinya? pas gue pengen jadi orang kaya gue berhenti sekolah. Masuk aja Pan in frame nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa kan? Banyak yang suka sama lo, banyak yang komen. Jadi gue langsung kerja. Dulu ekonomi keluarga gue nggak terlalu bagus ya. Iya.
Jadi begitu begitu SMP gue decide buat berhenti, terus gue bantuin keluarga kerja. Ya udah, gue kerja akhirnya. Kalau Kerja nggak di salah- bidang apa tuh? Gue jadi supir angkot. Sumpah. Kenapa sih? Nggak apa-apa, emang itu salah satu perjuangannya. Gue jadi supir itulah, angkot. emansipasi waria ya. Pokoknya gue tuh langsung nyari duit aja gitu. Yang terdekat waktu itu karena rumah gue deket pangkalan angkot. Jadi gue pikir bisa kali ya gitu kan. Gue udah bisa nyetir waktu itu, tapi gue belum belum diperbolehkan sebenarnya gitu ya kan. Gue nakal-nakal aja gitu. Dulu kan gue belum punya SIM ya. Menjelang punya SIM ceritanya gitu kan. Terus habis gitu gue udah belajar. Kan biasanya gitu tuh orang-orang mau dapat SIM kita udah belajar duluan kan gitu udah. Nah, gue menyalahgunakan cerita. Jadi gue karena rumah gue deket pangkalan angkot, gue tanya sama supir angkotnya, bang ngantuk gantian deh gue yang bawa, ntar bagi duitnya bagi 2, gue bilang gitu. Terus abangnya Mau dia. Ya udah mau. Muka gue nggak kayak muka anak kecil gitu waktu itu. Jadi muka gue cepet tua, abis tua awet tuanya segini. Abis itu ya udah gue jadi supir angkot. Gue inget banget tuh waktu itu gue lagi di Bogor, dari Bandung kita sempat pindah ke Bogor. Jadi supir angkot nomor 13 Barenang Siang Ramayana. Ngeri banget tuh sejarah tuh angkot. Oh ya, Bandung tuh? Enggak, itu udah di Bogor. Oh, udah di Bogor. Jadi di Bandung, abis gitu kita pindah ke Bogor sekeluarga. Di Bogor lah kita. Terus Narik angkot sih lumayan ya, kayaknya sekitar hampir setahun deh. Nyaman juga waktu itu. Cukup nyaman ya, walaupun penumpangnya kayak teman-teman sekolah gue dari belakang gitu. Kan sekarang udah nggak sekolah lagi, Tinta. Nggak punya duit gue. Tapi lo menjalani itu ringan aja ya, Say? Kayak nggak ada beban gitu, kayak sekarang jadi cerita yang ringan ya. At the moment tentu saja nggak begitu ringan. Karena kan gini, sebenarnya ketika gue bawa angkot itu, guanya sih nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman gue ini loh di belakang tuh suka pada, kok Fem lu nggak sekolah lagi, kok Fem sekarang nyupir angkot yang kayak gitu-gitu yang agak draggy sih buat gue waktu itu ya. Tapi sekarang menjadi cerita yang lucu aja gitu loh. Lalu kemudian sering berjalannya waktu ya jadi biasa aja. Ya kalau nanya-nanya teman-teman juga kayaknya udah capek nanya mulu kan. Ya udah akhirnya gue cuek aja lah. Maksud gue ya kenapa ya, gue kan bekerja mencari uang yang halal juga anyway. Maksud gue apa masalahnya gitu loh. Tapi Jadi sempet kayak karena teman banyak yang ngomong kayak gitu, ada yang ngebully nggak sih? Yang akhirnya sampai kayak oh my god, mental aku terganggu banget. oh enggak, karena nggak ada yang berani bully gue galak. dia bawaannya kayak preman ya. Rokoknya Samsu di kanan waktu zaman dulu ngebawa angkot kan, biar nggak cepet mati. Kan anginnya gede. Habis gitu ya udah. Tidak pernah merasa tertekan dengan mereka karena memang gue gue tuh nggak bisa dibully orangnya. Maksudnya kalau ada orang Cuma yang nanya doang. Nanya doang. Tapi kena sedikit perasaan kayak aduh anjir yang gue bawa mereka lagi gitu loh. Tapi ya udah nggak apa-apa anyway. Gue nggak bisa. Kalau dibully pas dia lagi ngangkot gitu kayak gue rem mendadak ya. Awas lo ya, gue masukin jurang nih. Enggak, gue rem mendadak lo ya, semuanya jatuh nyungsep enggak sih. Enggak. Jadi ya udah sesantai itu aja, tapi seru lah. Maksudnya jadi pengalaman yang tak terlupakan ya. Bener. Segala sesuatu yang dulunya itu sepertinya berat saat ini menjadi hal yang kita bisa tertawakan bersama, seru bersama gitu loh. Betul. Terus setelah itu kamu ngapain lagi? Jadi kang ojek. Ojek online apa belum ada? Belum ada ojek online. Akhirnya jadi supir angkot, apa gitu gue pindah ke Jakarta. Gue pindah ke Jakarta, gue jadi kang ojek dulu ceritanya. Sambil ngekos, sambil casting iklan. Casting iklan. Ada dapat lah satu iklan, kayak satu iklan dulu cukup deh buat gue hidup 3 bulan gitu kan ya. Tapi 3 bulan kemudian bingung gue. Habis itu gue bawa ojek. Iklan apa sih ini enggak? Dulu tuh iklan Cokomania, terus iklan Fruity. Ya gitu-gitu deh, iklan-iklan gitu. Pokoknya jadi ya masuk lumayan ke dunia lah. artis nih. Jadi ceritanya ada yang ketemu gue di Jakarta, abis itu bilang mau casting iklan nggak gitu. Pertamanya beneran kan nih gitu kan pikiran gue gitu kan, abis gitu ya udah. Casting taunya buka dikit. Agak rupanya bener, gue minta antar nyokap bokap gue kan. Udah gitu gue bilang anterin deh, ada yang ngajakin casting iklan, alamatnya sih benar gitu. Dan benar memang casting gitu. Abis itu gue kepilih, abis kepilih gue syuting, terus terima gaji gede ya ternyata ya gitu kan. Ya udah itu cukup tuh buat gue 3 bulan nganggur kan, belum lagi kerja apa lagi, bingung. Jadi sambil ngojek lagi. Nanti kalau misalnya ada casting lagi gue pergi lagi casting, kita ngojek lagi gitu. Sampai akhirnya gue dapet tawaran main sinetron. Main sinetron. Main sinetron. Sebenarnya gue tuh udah kenal dunia sinetron dari kecil. Which is dulu waktu umur gue 5 tahun itu di TVRI Bandung, mampus gak lo? TVRI Bandung itu tuh ada sinetron pertama di Indonesia. Beri Aku Jalan. Sutradaranya Tarkelin Tarigan.
Pemainnya Ana Tairas. Oke, Ana Tairas. Ana Tairas Iya. pemainnya. Gue main di situ. Jadi bukan yang asing sama dunia entertain tuh enggak juga. Cuman memang karena mungkin kita di Bandung ya, sementara industri ini kan ada di Jakarta. Jadi kan tuh kalau ada yang syuting di Bandung aja gitu. Waktu kecil-kecil tuh gitu, lagi syuting di Bandung aja terus ikutan gitu, kayak gitu loh. Oke. Ya supporting gitu maksudnya. Nah, jadi udah nggak aneh buat udah nggak dia aneh. dengan Terus suasananya. nyokap juga waktu itu sempat main-main gitu deh, main-main sinetron gitu juga. Jadi ada syuting di Bandung, kita ikut sanggar dulu kan. Ikut sanggar, nah abis gitu suka ada tawaran jadi supporting dan ada PPH Jakarta lagi syuting di Bandung gitu kan. Ya udah kita casting, abis gitu kepilih ikutan gitu kayak gitu. Nah karena ada beberapa kali ikut sepanjang masa jadi si supir angkot dan sebelum supir angkot dan sesudah itu ada beberapa kali juga syuting. Tapi nggak terlalu intens, jadi nggak asing banget sama dunia itu. Nah ketemulah di Jakarta sama salah satu orang yang pernah syuting bareng sama gue sinetron gitu loh. Casting yuk gitu, di mana gitu ya kan. Casting di Prima Entertainment, gue ingat banget deh waktu itu. Itu PH atau? PH sebelum Cinemark, namanya Prima Entertainment. Oke, Prima Entertainment ingat. Prima Entertainment, ya gue casting di sana kan, casting di sana terus kepilih, terus mulailah syuting sinetron dari situ gue. Tahun berapa tuh kira-kira berarti? 2000 ya. 2000 udah? 2000, gitu. Nah terus abis gitu gue karena makin deket, makin sering banget di dunia syutingan itu, gue makin suka ada di antara mereka gitu loh. Kayaknya gue sepi ya kalau nggak di lokasi syuting. Kayak gue di rumah kan biasa rame ya, lokasi 40 orang gitu rame. Gue merasa sepi. Gue merasa kayaknya gue pengen ada terus di industri ini gitu loh. Terus gue kepikiran di tengah jalan kira-kira kayak gue pengen jadi sutradara suddenly loh. Suddenly aja gitu. Gue pengen jadi sutradara, gue pengen ada di industri ini cukup lama karena gue ternyata suka gitu kayak gitu. Gue pengen jadi sutradara. Kalau nggak salah kan dia cerita ya waktu itu pengen ngedaftar ke IKJ. Iya, nah akhirnya karena gue tuh SMP kan ijazahnya nggak ada, SMP juga. Akhirnya gue harus ikut ujian pakai C. Jadi gue tuh sekolah lagi, akhirnya gue sekolah lagi, gue ikutan ujian pakai C. Terus SMA-nya juga gue ikutan pakai C di Rawamangun kan. Ya biasa sekolah datang seminggu 4 kali kalau nggak salah bareng-bareng sama orang-orang yang udah usianya berapa waktu itu ya. Tapi usia gue sih masih bener usia SMA waktu itu. Tapi teman-teman kelas gue tuh yang udah tua-tua gitu loh. Gue ikutan pakai C karena gue ketinggalan kan, gue harus nguber. Udah akhirnya dapet lah gue ceritanya ijazah SMA itu. Aku ujian persamaan di SMA Rawamangun. Abis gitu gue mau daftar nih ceritanya, kayaknya kalau misalnya gue pengen jadi saudara gue harus ke KJ gitu kan. Gue mau daftar, mehong nggak jadi gue. Mahal waktu itu ya. Daftarnya. Waktu itu gue ya sebenarnya nggak ada yang mahal ya, masalah lu nggak mampu aja. Rumpi, sebenarnya bukan mahal. Orang-orang sekolahnya di sana, gue nggak punya duitnya. Jadi ya udah. Jadi akhirnya nggak jadi. Nggak jadi gue. Kata gue ternyata lumayan gitu loh. Tapi kan lu cita-cita jadi menyutradarai. Pengen, tapi kan kemampuan juga terbatas ya. Terus gue harus gimana gitu Terus kan. belajarnya di mana dong? Akhirnya gue carilah dosen, kalau misalnya gue kuliah di IKJ dosennya siapa. Dosennya ternyata pernah jadi sutradara gue di salah satu FTV yang gue mainkan. Oh kalau gue sekolah di IKJ gue akan belajar sama dia, gue cari aja dianya gitu. Gue langsung ke lapangan, gue ngedaftar. Banyak saya boleh magang ya, nggak? Saya boleh magang nggak pak? Gitu. Magang jadi apa? Saya pengen jadi sutradara. Kamu beneran kata dia, kamu kan pemain. Emang kenapa? Gue bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue magang sama dia dengan segala macam cara untuk bisa berhasil gitu jadi sutradara. Ya akhirnya sampailah ke tahap gue jadi sutradara. Berapa lama tuh magangnya sama? Magangnya sih nggak lama ya. Gue magang nggak lama. Tapi gue sempat on off gitu loh, on off karena biasa ada beberapa hal yang harus gue bereskan dalam hidup gue, jadi ya udah abis gitu gue magang cuma 6 bulan, off lagi, terus ketemu lagi sama dia, syuting lagi jadi Astrada lah, terus nyari job kayak gitu. At the end gue tuh jadi co-director umur 19 tahun, terus gue officially jadi director umur 24 tahun. Officially nama gue ya, sutradara gitu ya. Femi Sagita gitu. Waktu itu umur gue 24 tahun. Itu waktu itu. Berarti dia memang ada jiwa niat banget dan jiwa banget. Gue pengen banget serius, gue pengen banget saudara. Gue pengen banget jadi gini loh. Gue suka ketika sutradara mereka full of imajinasi kan. Gue juga gitu loh. Terus
ketika setiap ngeliat adegan tuh gue rasanya pengen ikutan menuangkan, tapi kan gue kan pemain ya, jadi kan gue diem di pojokan, harus memendam rasa kan gitu kan, nggak bisa dong gue ikut-ikutan, gue diem di pojokan, gue pengen jadi part dari itu gitu loh, gue pengen menciptakan adegan itu di kepala gue tuh, gue punya loh scene tuh, gue pengennya tuh kayak gini gitu loh. Oh itu dari awal udah dari mulai gue rajin syuting, entah sejak kapan, tapi sejak gue mulai aktif gitu, gue kayak punya dorongan ke sana gitu loh. Gue pengen banget jadi orang yang mengarahkan itu gitu kan. Oke, jadi umur 24 ya menjadi sutradara. Tapi menuju ke 24 itu ya emang udah di jalur itu. Atau nyanyi enggak? Desi suaranya bagus loh, Say. Oh, kalau nyanyi ini, kalau nyanyi mah itu gue kan hobi ya. Gue ngeband, tapi ngeband aja. Kan bagus suaranya Desi. Oh berarti emang jiwa seninya mengalir ya nih? Mengalir banget, iya kan? Mungkin ya Wak. Tapi dari main film, terus main iklan, terus ngedirect, terus dari bermusik juga. Yang paling getol itu ngedirect berarti ya? Ada dua hal yang gua getol banget itu ngedirect sama nulis. Gue suka dua-duanya. Jadi ketika gue lagi lelah badan, nulis itu adalah hal yang paling enak karena lu duduk aja coba lu mikir. Tapi ketika lu lagi pengen banget kumpul, lu pengen banget lagi berenergi banget tuh, ngedirect itu adalah hal yang paling menyenangkan juga. Kayaknya gue agak sulit lepas dari keduanya sih. Emang soal tulis menulis, Femi nggak ngerti, kadang-kadang imajinasinya kemana ya kan? Kita lihat aja hasilnya gitu. Jatuhnya kayaknya gue halu deh sebenarnya dari dulu ya kayaknya. Bahkan bukan darah seni mengalir, gue rasa gue halu gitu kan. Habis itu gue kayaknya menuangkan ke sini oke juga. Tapi kan ada halu-halu dituanginnya ke negatif kan. Ini yang dituanginnya ke sini ya, say. Menghasilkan. Gue bilang kayak gue halu deh nih gitu. Terus ini sedikit ke hal yang pribadi dong. Kalau tadi kan mengenai karir terus. Jadi udah menikah, ada anak? Sudah, ada anak 2, cewek sama cowok. Cewek sama cowok. Udah kelihatan juga nggak tuh ngedirect jiwa-jiwa ngedirectnya? Ada yang cewek ya. Ada Oh. dong. Dia karena dari kecil kan gedenya dulu kan syuting ya. Oh iya. Jadi udah umur berapa jadi yang cewek? Yang cewek umur 18 tahun, yang cowok umur 16 tahun. 16 tahun. Cakep-cakep loh, Say. Cakep. Semuanya kayak Desi. Iya, centong. Hidangannya tengges-tengges, Say. Iya, itu eslong. Eslong. Kalau Eka mesti ke Bangkok dulu ya, Nek ya. Say. Dia nambahin hidangannya. Iya. Nambahin ada yang kurangin juga ntar di bawah. Pindahin dong. Ke sini. Bentuknya anjir gue ngebayangin lagi. Jadi kalau soal Kayak gajah dong Eka. Kalau soal tulis menulis ya, Femi ini Eka pernah bekerja sama sih di judul asisten rumah tangga yang Eka tahu aja ya, asisten rumah tangga, Nyak Goes to Korea, dan yang terakhir nih Harus kawin. Nah kalau itu Fem, untuk menemukan ide ceritanya itu ya gimana? Ya kan gue bilang jatuhnya gue halu deh kayaknya. Cuma halu aja? Halu, memang tiba-tiba gue muncul. suka duduk, bengong tiba-tiba gitu. Ring gitu loh. Tapi ada nggak sih kayak Terus datang aja. tapi nggak ngeliat nggak dengerin cerita orang apa segala macam? Oh of course, sering banget kan. Kita kan nongkrong kayak gini aja, kalau gue lagi nongkrong di restoran ada orang ngerumpi di sebelah pojok sana kan kuping menangkap ya. Kadang-kadang tuh ada hal-hal yang mereka bicarakan tuh lucu dan jadi inspirasi gue sih. Dan gue sering ngobrol sama orang-orang, gue sering banget observe orang ya, nanya mulu sama orang. Kayaknya bawel banget, atau kayaknya kepo banget. Sebenarnya gue pribadi bukan pribadi yang kepo, tapi kalau udah cukup menarik, makin menarik, gue sering nanya-nanya terus ke dia tuh kadang-kadang jadi kayak inspirasi gue gitu loh. Emang inspirasi bisa datang dari mana? Dari mana aja, bisa dari pengalaman buruk orang, pengalaman sedih, pengalaman bahagia orang, semuanya bisa jadi inspirasi. Dari kamar mandi juga lagi boker juga. Bisa, semuanya bisa. Kayaknya itu juga bisa jadi inspirasi. Itu cerita Ye dulu di supir angkot, cewek cantik kan dia, cewek cantik. Jadi supir angkot gitu. Nah itu juga inspirasi loh, ya kan? Cantik-cantik kok supir angkot gitu kali ya FTV-nya judulnya. Jangan sedih, ada kenyataannya gitu kan. Jadi Based bukan on hanya true story. Based on true story. Ya nantilah once kalau gue sudah sangat sukses nanti gue akan bikin sesuatu tentang gue. Tapi sekarang hitungannya udah banyak yang sukses loh. Semua garapannya Desa
bagus Iya. loh ininya di pasaran, ya Amin, kan? amin. Mudah-mudahan yang sekarang juga harus kawin dong, meledak juga. Harus kawin. Terus karena sekarang nih kita ngomongin yang sekarang, jadi sekarang ini dia baru selesai syuting, harus kawin. Harus kawin. Ceritain dulu awalnya itu idenya munculnya dari mana? Itu tring aja. Tring lagi. Tring tuh maksudnya gitu. kayak, oh iya gue mau bikin ini. Ideal tuh tau gak sih kayak ke kartu tiba-tiba ada gambar lampu. Ah iya iya. Kayak gini, kayak dulu kan ada iklan, aha, Gitu. gitu. Kayak gitu. Ah. Gue punya ide tuh seperti itu kalau gue lagi nongkrong sendirian gitu. Suddenly tiba-tiba tring gitu. Abis itu gue panggilin semua orang kan, sini gue punya ide. Nah nanti kalau ngobrol-ngobrol, ntar abis itu dikembangin bareng-bareng. Nah konfliknya itu kan mengenai apa sih, bisa dibilang LGBT atau bukan? Enggak juga sih. Bukan. Jadi apa konfliknya apa? Queer Gak apa-apa culture. cerita aja. Ntar kita tayangin nih udah ini kok. Udah lewat. tayang Udah harus tayang. kan? Oke, jadi udah tayang ya? Udah. Oke. Jadi harus kawin itu sebenarnya tokoh-tokoh yang ada harus kawin itu adalah tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita sih. Iya. Orang yang trauma dengan masa kecilnya, pemandangan depan dia which is orang tuanya, itu seringkali akhirnya punya dua mereka. Mereka jadi tukang kawin atau mereka takut kawin. Setelah gua pelajari orang-orang tersebut gitu ya, yang masa kecilnya ngelihat orang tuanya di abuse atau orang tuanya brengsek atau apa segala macam, itu ketika kecil kelihatan sama si anak ini, kemudian gedenya jadi dua hal. Jadi brengsek banget tuh anak atau jadi takut banget kawin. Itu salah satunya. Secara psikologis gue udah pelajarin, ternyata memang arahnya ke sana. Terus kemudian ada orang yang contoh kayak anak Ye ya, si Michael. Itu tuh gini loh, gue tidak pernah mau judge LGBT ya, karena itu bukan urusan gue anyway, itu pilihan orang. Yang gue khawatir adalah orang salah persepsi tentang dirinya sendiri. Itu banyak gue temuin. Karena dia nongkrong sama LGBT, dia pikir dia LGBT. Tapi ternyata enggak. Itu Van dengerin Van. Itu sering banget terjadi loh. Dia salah menilai dirinya sendiri. Itu bahaya kan? Kalau lo bener, lo decide itu urusan lo. Tapi lo yakin gitu kan? Misalnya kayaknya gue orientasi gue kesana deh. Ya itu terserah, itu pilihan lo. Iya kan? To be honest, gue bukan orang yang terlalu peduli dengan pilihan orang. Itu lo terserah lo, hidup lo segala macam gitu. Tapi gue khawatir dengan anak-anak generasi sekarang yang nongkrong sama teman-teman LGBT, terus kemudian dia merasa kayak gue kayaknya juga deh. Tapi ternyata enggak. Itu kan jadi stupid gitu. Lo gimana sih? Akhirnya dia bingung sendiri sama dirinya. Sebenarnya gue ini apa ya? Kok gue jadinya suka sama itu tapi juga gue suka sama ini. Nah, itu. Makanya sebelum decide orientasi kita, sebelum kita decide ya mendingan pikirin sekali lagi deh. Jangan lo ikut-ikutan tongkrongan gitu loh. Gue worry sama orang-orang kayak gitu. Lo ikut-ikutan tongkrongan aja. Habis itu udah. Jadi idenya dari situ ya? Iya, gue worry sebenarnya Worry. sama si Gen Z ini gitu, karena mereka rasa mereka begitu padahal mereka enggak. Nanti kan kalau selama diri lu sendiri kan jadi bodoh gitu, gimana ya maksudnya? Lo nggak tahu dan terlalu muda untuk menilai, menjudge diri sendiri. Itu butuh menjudge kita seperti apa, menjudge kita apa. Itu kayaknya nggak bisa di usia dini sih. Iya nggak sih? Kadang-kadang kalau gua tanya sama beberapa orang, lo umur berapa sih ketika lo sadar bahwa lo sebenarnya adalah apa dan siapa gitu? Rata-rata jawaban mereka umur 30-an. Aku dari 5 tahun, gimana tuh sis? Udah tahu nih. Iya. Umur lo sekarang berapa? 35. 35. Sekarang lo udah tahu apa yang lo suka. Dari tapi dia bang. Enggak, tapi sempat kayak Di persimpangan gitu. Bukan di persimpangan juga, jadi kayak kok ya gue udah tahu gue gini dari kecil, tapi kayak apa gue harus ngikutin society-nya gitu, banyak juga kan ya. Tapi kawin larang sama pere. Nah itu maksud gue, ada yang maksain, gitu, kan. ada yang sebenarnya orientasi dia malah ke pere, cuma ikut-ikutan nongkrong, nah kayak gitu-gitu. Iya banyak sih. Banyak. Gitu. Itu gue worry dengan hal-hal kayak gitu. Maksud gue, ya ketika lo memutuskan diri lo apa dan siapa ya nggak apa-apa. Ketika lo tahu, ketika lo nggak tahu lo decide tuh kan jadinya kayak lo tuh tar dulu deh, lo karena ikut-ikutan. Gue tuh worry orang yang ikut-ikutan. Dan Ega kan lama tinggal di Belanda, yang punya permasalahan kayak gitu tuh di negara yang tertutup memang kayak gitu. Yes. Kalau di Belanda kayak ya udah lo pokoknya nih orang straight mau main sama LGBT ya udah bakalan ini terus, dan yang LGBT-nya juga nggak bakalan apa sih namanya kayak ngajak convince ya you're kayak gitu enggak. Nah, di beberapa komunitas gue melihat beberapa pembicaraan itu mereka tuh mensuggest orang gitu loh. Nah, si orang ini yang masih labil gitu ya kan, dia nggak tahu dia apa, dia kemudian
baru kemudian dia sadar bahwa ternyata gue enggak, itu kan lo stupid gitu, Iya, gimana sih lo gitu. iya, Itu yang gue worry sebenarnya. That's why Oke. gue kemudian membuat karakter ini gitu loh. Ada karakternya. Ada di situ. karakternya. Oke. Jadi itu gue kan seperti gue bilang, actually gue nggak peduli sama LGBT apapun, itu bukan urusan gue, itu keputusan orang-orang. Tapi gue worry sama orang yang salah menilai gitu loh. Oke. Kasian. Please deh para boti. jadi apa namanya dari worry itu akhirnya dikemas menjadi satu cerita yang menarik sekali konfliknya ya. Dari situ ya, abis itu kan ama ini juga ada karakter yang sekarang tuh lagi hype ya, gue nggak ngerti kenapa, tapi nular dari penyakit gue rasa. Ada orang yang suka sama toxic relationship tuh kayak gimana ya? Masa iya? Ada kan? Ya. Itu banyak loh Ada. sekarang. Enggak, itu karena mungkin mereka dibesarkannya ya seperti itu. Ketika ada yang genuine love, genuine relationship, honest relationship, mereka kayak gue nggak ngerasa cintanya di situ. Jadi ketika karena dari kecil udah kena toxic relationship, jadinya ketika dia dapet pasangan yang toxic juga, menurut dia itu love, real love. Itu cinta. Nah itu banyak banget. Makanya gue ciptakan juga karakter tersebut. Jadi ini cerita based on karakter sebetulnya. Iya. Jadi gue bikin karakter Bible-nya dulu tentang Iya. orang-orang yang bermasalah dengan pernikahan. Oke. Yang satu karena masa lalu ya trauma, yang dua karena dia bingung sama diri dia sendiri, yang tiga dia punya dia punya kesukaan terhadap toxic relationship sehingga nggak mungkin banget kalau mau kawin dengan hal kayak gitu loh. Oke. Itu gila sih lo mau kawin dengan kayak gitu, itu sulit banget gitu sebetulnya gitu kan. Nah kemudian gue menciptakan juga karakter agak unik satu ya kan, emang yang ada orang yang nggak bisa nahan birahi sehingga dia nggak mungkin bisa deket-deket sama cewek gitu kan. Itu juga ada tuh orang-orang yang di sekitar gue yang dia terlalu punya birahi tinggi ya, gue nggak tahu mungkin efek makanan kali ya. Maksudnya birahinya ketinggian sehingga dia untuk deket sama cewek aja rasanya susah gitu, gimana Bawaannya caranya. mau esong aja gitu ya. Ah. Esong. Ada lagi Isabella. Mau Isabella. Mau Isabella. Ewit Wood. Ada lagi satu lagi yang memang sangat apa ya, kalau kita bilang playboy sebenarnya bukan. Satu lagi sebenarnya ada orang yang bukan married person gitu loh, yang dia cuma Iya. senang main-main kanan kiri tapi nggak ada ikatan apa-apa. Takut komitmen. Takut sama Takut komitmen. komitmen. Takut sama komitmen gue bikin juga di karakter utama gue. Sebenarnya dia tahu dari hati dia yang paling kecil, dia tahu dia suka sama siapa. Tapi permasalahannya adalah dia susah untuk berkomitmen gitu loh. Susah, Oke. jadi dia lebih senang main-main aja. Tapi ada usia di mana ketika dia berpikir kayaknya harusnya gue udah waktunya deh gitu ya kan. Tapi biasanya sih ya, biasanya dari orang yang nggak suka berkomitmen segala macam, di hati kecil dia ada satu orang. Ada satu orang. Ada satu orang Atau yang dia mungkin simpan. trauma gara-gara satu orang itu nggak sih? Bisa jadi trauma, bisa jadi enggak juga, bisa jadi karena nggak dapat. Kalau di sini kasus gue nggak dapat tuh cewek. Maksudnya tuh cewek tuh musuh dia banget gitu ya. Maksudnya susah banget untuk dideketin, namanya nggak suka aja sama dia gitu. Jadi dia terus melampiaskan dia punya kecowokannya gitu ya kan ke orang-orang lain tanpa komitmen gitu loh. Itu memang ada banget gitu, dan itu mungkin pada pengalaman gue ya pada tahun 2002-2003 itu a lot banget orang-orang kayak gitu. Yang mereka cuman mau fun, Iya, nggak iya, mau iya. komitmen, tapi sebenarnya dari kecil mereka punya satu orang yang mereka simpan. Itu mungkin udah 4 kali teman gue kayak gitu malah. Oh gitu. Itu banyak ternyata, Oke, nggak satu oke, dua oke, orang. oke. Sampai mungkin dia baru dapet seseorang yang udah klik banget kali, yang bisa gantiin satu orang itu kan. Itu dia, sampai dia bilang ya gue mau tuker semua yang gue punya sekarang dengan satu perempuan itu gitu, kayak gitu loh. Akhirnya ya Ada yang berhasil, tapi ada juga kali yang udah deh dibawa sampai mati tuh. ada juga. ya? Jadi biasanya ketika bad boy gitu ya, di luarnya castingnya sangat bad boy, sebenarnya jangan salah loh. Sebenarnya di hati kecil dia rata-rata ya, sepengetahuan gue, mereka punya satu orang yang sangat mereka cintai. Ada yang bisa mereka ungkapkan, ada yang enggak. Ternyata. Dengar tuh Evan tuh itu sih. Jadi jatuhnya gini ya Wak, nanti terakhir tuh teman-teman gue datang ke tempat gue, habis itu nanya-nanya kalau ini gimana, langsung psikolog gue jadi. Jadi psikolog ya. Nggak, sebenarnya Harusnya karena- buka praktek juga kan, siapa Enggak tahu. tuh, itu tuh karena gue banyak banget ngobrol, banyak banget nongkrong sama macem-macem orang. Gue nggak pilih-pilih gue tongkrongan, gue bebas banget. Yang penting asik tongkrongan itu, terus nggak baperan. Gue tuh bisa nongkrong di mana aja. Iya. Dari yang orang bilang low level, high level, buat gue nggak ada, semuanya sama aja. Yang penting lo asik, lo nggak baper gitu loh, Iya, nongkrong iya. sama gue. Iya. Gue tuh di situ bisa. Jadi dari situ gue banyak banget mengenal orang, bahkan random ya, ketemu orang baru, cuma ketemu sekali, ngobrol banyak hal, kemudian dia pergi, nggak tahu lagi dia di mana juga. Anyway gitu. Dari situ gue mempelajari, oh ternyata gitu. Oke. Iya, soalnya kan kalau nulis cerita kan artinya kan banyak banget hal yang harus dia ketahui dong Iya. untuk menuangkan menjadi satu cerita gitu Iya, kan.
Karena apalagi kalau misalnya ceritanya based on karakter. Kalau ceritanya based on karakter, kita harus sangat memahami karakter tersebut kan, gitu loh. Terus harus benar gitu, nih kayak gini tuh relate nggak, atau sebenarnya, nah itu kan kayak gitu-gitu. Makanya pas kemarin lagi launching ditanya, ini riset ke karakternya, bukan riset lagi orang-orang kayak gini di sekitar gue banyak banget gitu loh. Jadi gue udah tahu banget nih karakter-karakter yang ada di sini ya, di Harus Kawin ini memang. Jadi harus kawin nih syuting Jakarta dan Bali dan Nusa Lembongan. Oke, terus gimana Fem sejauh ini? Itu sebulan lebih ya? Sebulan lebih. Menurut Femi, hasilnya udah seperti yang ada di bayangan Femi atau gimana? Ya, udah seperti yang di bayangan gue. Ya kadang-kadang susah sih kalau ngikutin kemauan gue. Sebenarnya gue kan agak-agak perfeksionis ya gitu loh. Selalu aja gue punya hal yang menurut diri gue gitu, ini harusnya, nah selalu begitu gue. Tapi buat ketika audiens, ibaratnya audiens pertama adalah orang-orang tentunya kru kita segala macam dan orang-orang di rumah, itu mereka nonton, mereka rasa ini oke, udah. Maksudnya gue bisa lihat harus ada border ya. Udahan kali Fem gitu, kalau lo ikutin terus mah nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi gue adalah orang yang susah untuk bisa puas gitu sama karya gue sendiri. Gue merasa itu jadi kekurangan dan kelebihan gue juga sih. Kekurangannya adalah banyak orang yang disulitkan karena gue yang kayak gitu ya. Tapi kelebihannya adalah at least gue akan terus mencoba untuk membuat yang terbaik gitu loh. Oke. Terus si karakter-karakter yang Ye ciptakan itu bener-bener hadir nggak di tokoh-tokohnya? Hadir akhirnya. Hadir dong. Mendalami dong berarti. Akhirnya hadir, sesuai gitu. Jadi pertamanya pasti menemukan kesulitan-kesulitan bagaimana masuk ke dalam gini loh. Kalau pemain itu kan director sama pemain tuh kayak, kan gue selalu bilang gue tuh seperti tamu yang ngetok pintu rumah orang. Dia bukain gue masuk, dia nggak bukain sama gue dobrak. Jadi dia harus open juga sama gue untuk gue masuk ke dalam diri dia, untuk gue masukin karakter dia kan gitu. Tapi kalau dianya yang sangat di pojokan sendirian agak sulit ya gitu loh. Gimana caranya gue bisa masukin karakter yang gue butuhkan ke diri lo gitu gitu loh. Jadi kalau butuh banget untuk duduk, untuk ngobrol, untuk mempelajari dia punya pemikiran sejauh apa sih gitu loh, kayak gitu loh. Bahkan hal-hal pribadi yang kita obrolin sehari-hari membuat gue berpikir bahwa maybe nggak dia akan bisa masuk ke situ, bisa ketelaah dari situ sih. Jadi gue sering sih nongkrong gitu sama mereka untuk ngobrolin beberapa hal yang justru kadang-kadang nggak berkaitan sama karakter juga bisa. Hanya untuk mendalami apa-apa yang mereka pikirkan sehingga nanti gue tahu bagaimana cara gue mengarahkan mereka sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing atau pikiran mereka masing-masing untuk gampang masuknya gitu loh. Nah kalau yang di Harus Kawin ini ada kesulitan atau gampang aja atau gimana? Awal-awal yang paling lumayan sulit adalah membangun chemistry sama lain ya. Karena kan itu yang di atas acting ada satu yang lebih serius adalah chemistry. Dan itu bisa dapat, bisa nggak sama sekali. Jadi bagaimana gue membuat pemain-pemain ini mempunyai chemistry sama lain, tentu saja gue harus duduk bareng sama mereka gitu ya kan. Ya mencoba memberikan pemahaman-pemahaman tentang chemistry kepada mereka sampai mereka paham bahwa acting adalah kejujuran di dalam frame. Kadang-kadang mereka selalu beberapa ya, ini kan sudut pandang ya, bisa aja, bisa iya, bisa enggak. Maksud gue bisa orang berpikir seperti gue, bisa juga enggak, dan itu nggak ada yang salah menurut gue. Acting adalah hal yang paling jujur. Ketika lo masuk frame begitu action, lo jujur, lo harus jujur, gitu loh. Kalau nggak jujur, kira-kira aktor itu kejujurannya di sebelah mana ya? Kapan mereka jujur? Gitu loh. Jadi ya di situ menurut gue kuncinya di situ. Lo harus jujur dengan perasaan yang lo rasakan saat itu gitu. Bukan berarti sama lawan main lo ada apa-apa ya, bukan. Maksudnya at that moment gitu ya kan, lo memiliki kejujuran tentang perasaan lo yang lo tuangkan ya kan, sesuai dengan skrip. So being honest menjadi seorang itu menjadi karakter itu. Lo rasain sebagai dia gitu, dan lo harus jujur. Kalau lo jadi dia, apa yang pengen lo lakuin sih? Apa yang pengen lo katakan, ekspresi apa yang lo pengen keluarkan gitu. Ya semua itu memang agak lumayan challenge ya, maksudnya challenging juga hal kayak gitu. Cuman ya nggak tahu sih, so far sampai hari ini itu masih sangat menarik buat gue. Jadi kayak yang penasaran pengen tahu karakternya yang dibicarakan tadi, nonton Harus Kawin web series. Tayangnya mulai 5 Januari san. 5 Januari jadi sudah tayang lah. Ya kan. Terus Ren, dari sekian banyak, lu masih inget nggak sih kira-kira lu udah melahirkan atau dan menulis
berapa Mahakarya. cerita? Lupa gue Mahakarya. nyesal deh gak gue tulis di diary gue. Masa sih? Aturan gue tulis ya. Oh. Jadi gue inget gitu gue udah bikin apa aja gitu. Ada pengalaman pertama kamu waktu kamu mulai menulis terus kamu mendirect sendiri atau gimana? Ada nggak cerita? Kalau yang pertama banget pastilah hal yang menjadi pertama selalu gak Ya, pernah terlupakan. ya. Tapi in between Ya, gitu ya ya. kan sering banyak yang terlupakan sama gue anjir. Jadi yang pertama sih seru karena itu hari tuh gue lagi ngojek. Gue udah jadi asrada, tapi kan ya ada job ada enggak, ada kadang kosong, kadang apa. Gue lagi ngojek, tiba-tiba ada satu sutradara, kan gue udah nulis. Ya. Ada satu saudara telepon gue, "Fem ada PH nih," kata dia bilang gitu ya kan, bikin FTV, kata dia lo bisa bantuin gue nggak nulis skenario di PH ini, kata dia gitu. Oke, gue bilang gitu ya kan, gue bikin sesuatu, ntar gue datang ke kantor nih, gue datang dikasihlah sebuah sinopsis, kemudian lo bisa nggak bikin story dari sinopsis ini? Bisa, gue bilang buat FTV Masih ingat itu, nggak tentang masih apa ingat sinopsisnya? gue sama pacarku anak Pak Kamtip tuh, ingat banget tuh gue yang pertama tuh, pacarku enggak, itu bukan tulisan gue yang pertama, Iya. tapi itu adalah Sinopsis. ngedirect Oh, gue yang ngedirect. pertama gara-gara ini. Nah. Jadi gue nulis, habis gue tulis, gue kasih ke produsernya, udah tuh nunggu feedback biasa, feedback. Udah gue ngojek lagi gitu kan. Habis gitu gue dipanggil, kata dia, "Ini kamu yang nulis?" Kata dia, "Iya, saya nulis sendiri." "Iya, sendiri." "Enak ya, gamblang," kata dia penulisannya. "Lo basicnya apa sebelumnya?" Tanya, "Sebenarnya gue pernah jadi co-director juga, pernah jadi asada juga." Gue bilang, "Ya pernah jadi apa ya, gue tergantung lah, pokoknya setiap hari gue kerja," gue bilang gitu. "Cuman ya kesempatan kadang ada kadang enggak, ya kayak gitu-gitu aja," gue bilang gitu. "Oh ya, lo berani nggak ngedirect tulisan lo sendiri?" Gue digituin kan. Iya. Terus gue bilang, "Oh dengan pedenya gue berani," gue bilang gitu. Iya. Gue berani, gue coba kan. Gue nggak boleh bawa tim sendiri karena kan baru, jadi gue kayak sutradara magang lah, kasarnya kayak lagi trial kan gitu loh, lagi trial. Dikasih lah gue sebuah tim, ya gue kerja bareng gitu sama mereka. Begitu jadi hasilnya ternyata produser sangat suka. Oke. Akhirnya lanjut ke next judul. Abis itu gue lupa berapa banyak yang gue kerjain. Ada yang ingat-ingat tapi gue nyesal sih gue nggak tulis tanggal sekian gue bikin apa gitu ya. Kalau nggak kan lucu gitu kan, gue punya arsip gitu ya. Iya. Tapi nggak, akhirnya Pokoknya tahun berapa ya akhirnya bener-bener. Terus ya umur udah 24 tahun berapa ya itu ya? nyutradarain deh gue. Udah lama. Anjir itu 16 tahun yang lalu lah. 16 tahun yang lalu. 2000-an lah ya. Iya, 2000-an 2000 sekian something lah. ya. Iya. Umur gue 24 tahun at that moment. Dan sampai sekarang udah, Yei akhirnya fokus di nulis Iya, direct. nulis direct. Sama kadang-kadang nongkrong aja nggak ngapa-ngapain. Nyari ide, Say. Nongkrong nggak Cari inspirasi. ngapa-ngapain, cuma nongkrong aja, nongkrong banget. Kadang gue pernah Nongkrong banget. nongkrong lagi gitu kan. Gue pernah pernah ada momen di mana gue rasa, nah ini dia, hati-hati dengan gue rasa nih. Gue rasa gue boring. Oke. Akhirnya gue decide untuk manuver ceritanya pindah profesi jadi koki dong gue. Oh, dia Jadi seneng chef. masak juga, dia hobi masak juga. Tiba-tiba gue pikir sepertinya udahan kali ya, ganti profesi, udah bosen gitu. Gue rasa tuh ya kan, gue rasa oke nih kita ke Bali buka restoran. Oke, pergilah gue road trip, Iya, ceritanya iya, itu pun dia di Jogja. Iya. Jadi rencana gue road trip kemana aja nggak tahu kemana mobil membawa. Nyampe di Semarang masih nongkrong, nyampe di Jogja 2 hari 3 hari, tiba-tiba balik kali ya, lucu kali ya bikin restoran. Gue nggak balik lagi dong ke Jakarta. Iya, ada satu masa, padahal waktu itu kita kalau nggak salah di syuting Habis syuting ART. Tiba-tiba gue pergi nyampe Bali, gue cari tempat, ya ternyata mahal ya restoran kan. Akhirnya dapatnya seperti mini restoran, gitu kan. Dapat gue tempat di situ, udah itu asrada gue, skrip gue bawa, gue ajarin masak lah. Sini masak lo, temenin gue ajarin masak. Akhirnya lumayan warungnya rame. Tapi udah 6 bulan, kayaknya gue salah Wak. Karena gue kangen situasi syuting itu, gue kangen dengan teman-teman itu. Kadang itu melelahkan, tapi sepertinya udah cukup mendarah daging. Jadi hari ini gue bisa bilang, sampai hari ini gue bisa bilang kayaknya gue nggak ada niatan untuk move on dari pekerjaan ini karena gue pernah merasa gue boring, ternyata gue cuma kecapean aja. Jadi Tapi dengan hati-hati. suasana beda aja. Hati-hati dengan Gua rasa, karena gua rasa itu belum tentu itu perasaan yang nyata Pilihan loh. kita. Belum tentu itu baru gua rasa, hati-hati yang gua rasa. Jadi sebelum gua rasa lalu wujudkan, saran gue yang pernah mengalami kebodohan dan kegagalan dan kegilaan gitu ya kan.
Mungkin itu dipertimbangkan sekali lagi, ditulis di kertas. Si gua rasa ini, coba benefitnya apa, kekurangannya apa, coba kita counting ulang deh gitu loh. Oke. Jangan sampai nanti si gua rasa ini sebenarnya cuma kalau boring perlu liburan seminggu doang, tapi Iya, tiba-tiba lo melakukan, tiba-tiba lo melakukan Iya. sesuatu yang terlalu ekstrim Iya, gitu loh. iya. Gua tidak kenapa-napa ketika gua buka restoran, gua cukup fun, tapi ternyata gua menjadi gila, jadi otak gua ini nggak bisa berhenti berpikir gitu. Iya, Punya masalah dengan itu gue, Iya. jadi gue nggak cukup tenang, gue jadi terus-terusan gelisah karena otak gue nggak cukup muter dan berpikir terus gitu. Gue Iya, capek, iya. gue stres, tiba-tiba gue sakit. Karena pressure juga kali ya. Itu dia, jadi kayaknya gini loh, otak gue tuh kayak mesin mobil gitu, kayak dipanasin nih, udah panas gitu. Itu kalau di shutdown, Iya. jadinya kayak nggak bisa gitu, harus lu tenangin dulu kayak gitu loh. Jadi saat itu lagi panas-panasnya tuh, lagi kenceng-kencengnya, tiba-tiba gue shutdown gitu kan. Ya masa kan gue maksudnya karena udah kebiasaan tangan, jadi kan nggak perlu berpikir lagi kan, udah kebiasaan dari kecil kan, masak segala macam, jadi udah nggak perlu berpikir lagi gitu, karena memang udah udah jadi habit ya gitu kan, kayak gitu. Nah disitulah pas otak gue shutdown tiba-tiba, gue kena anxiety beberapa kali. Jadi yang gue pikirkan, gue rasa itu ternyata gue salah. Setelah gue timbang-timbang, gue sebenarnya cuma perlu liburan saat itu. Sebenarnya seminggu aja cukup sih buat liburan. Sebenarnya liburan aja udah cukup. Gue terlalu ekstrim waktu itu ngambil keputusan, tiba-tiba gue jadi pebisnis ala-ala kan, self employee di restoran gue, bukan jadi pebisnis, masih bagus pebisnis enggak. Gue jadi self employee di restoran gue apa segala macam, tapi ya itu yang terjadi. Sebenarnya hanya mau menyalurkan hobi masak aja sih. Mungkin iya. Iya. Mungkin gue cuma perlu healing, bener. Mungkin Iya, cuma perlu healing healing, juga. terus ikut cooking class. Mungkin Iya, ya gitu, iya. tapi gue terlalu ekstrim mengambil keputusan saat itu, dan itu cukup membuat gue kaget karena Jadi- nggak biasa. Jadi saran Eke, kalau ia tiba-tiba lagi pengen masak-masak Lagi gitu, BM. mendingan ia undang-undang, hey datang Teman-teman, ya, iya. teman-teman kita mau barbekyuan, kayak makan apa kek, itu lebih seru deh. Akhirnya begitu sekarang. Akhirnya gue undang orang-orang. Sagittarius. Sagittarius. Sesuai dengan Oh, namanya emang. Femi Sagitta. Kenapa sih? Emangnya Sagittarius coba lu bedah deh. Avanturir. Itu banyak yang bisa dia kerjain. Ember, kreatif. Iya, kreatif. Iya kan senang berpetualang. Tapi nggak emosian. Nggak, maksudnya nggak baperan ya. Oh, gue nggak baper, baperan tapi nggak? emosian iya. Em- Emosian emosian iya. iya. Kalau Apalagi baperan kalau lu nggak? kerjanya nggak bener. Gue sih nggak baper ya, maksud gue nggak tahu kenapa, tapi mungkin karena sepanjang, soalnya gue kan gede di tempat yang ini ya, maksudnya tempat yang keras juga ya. Tough Jadi yang hal-hal yang nowadays bikin orang baper, gue nggak baper sih, maksud gue kayak apa sih? Apa sih? Cuma Ya, gitu ya, ya. doang, kok lu pada iya, baper cuma, kayaknya. Kenapa sih lu? Urusannya cuma begitu doang kok. Iya gitu loh. Jadi sometimes gue merasa kayak apa gue yang terlalu keras Ya. ataukah gimana, gue nggak ngerti deh. Oke. Ya karena udah mengalami hal-hal yang naik turun dari Gue rasa dulu. gitu ya. Jadi gue agak kok baper sih lo gitu, kayaknya cuma gitu doang deh masalah. Terus harapan ke depan lagi, Fem, masih ada yang mau disiapkan lagi? Oh iya, Cerita-cerita? ada beberapa project yang lagi gue siapin, ya mudah-mudahan semuanya berjalan, mudah-mudahan harus kawin juga jadi something, sehingga nanti next projectnya juga mendapat dukungan yang oke gitu loh. Iya. Mudah-mudahan disukai. Mudah-mudahan. Aku Tahun lihat ini. trailernya aja lucu. Aku udah lihat ya. Harusnya dia berguru sama aku. Oke, kalau gitu Fem, pokoknya dilancarkan semuanya rencana-rencananya. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya. Sehat selalu pokoknya. Terima kasih sama-sama. Semoga Terima sehat kasih. selalu. Amin. Dan gua rasa Oke. Gua rasa, hati-hati. Careful with gue kayaknya lo rasa. semua mesti subscribe. subscribe. Dia kan gua rasa harusnya Harusnya. Harusnya lo mesti kompas di sini. Komen. Dan di harusnya Sindang. lo mesti subscribe di sini. Subscribe di Sindang. Nanti kita ketemu. Kayaknya gua rasa kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya nggak sih? Harus kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, thank you Oke, thank you semuanya. semua. Jadi